kita adalah Nuzulul Quran Al-Karim. Bagaimana turunnya Al-Quran Al-Karim yang kita sama-sama ketahui ya, bahwa dia adalah Al-Quran kalamullah, wahyu dari Allah SWT yang kita baca, yang kita hafal ya. Nah, bagaimana turunnya? Baik, fil Quranil Karim ayatun katsirah tahaddathat an nuzulil Quran. Dalam Al-Quran ada ayat yang banyak yang turun atau menceritakan turunnya Al-Quran. Dan wa minha ma yadullu ala anna nuzul Al-Quran kana fi lailatin wahidah. Jadi turunnya Al-Quran fi lailah wahidah. Ini kelompok pertama, kelompok ayat yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran turunnya itu hanya pada satu malam. Wa hiya qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan di mana di situ turunnya Al-Quran. Artinya satu kali turunnya ya, satu kali aja. Kemudian firman Allah wa qaulu ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, turun pada atau kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh barakah. Dan juga firman Allah inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ya, nah ini kelompok ayat pertama. Ini kelompok ayat kedua, wa min ayatil Quran. Sementara ada pula ayat Quran ma yadullu ala annahu nazala mufarraqan. Ada pula ayat Quran yang menunjukkan bahwa Quran ini turun mufarraqan, berangsur-angsur ya. Wa minha qauluhu ta'ala. Ya, ingat berangsur-angsurnya ya di sini. Wa minha qauluhu ta'ala, di antara ayat-ayat tersebut, kelompok ayat tersebut, wa Qur'anan farraqnahu litaqra'u 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Al-Quran yang kami pisah-pisah atau kami angsur-angsur menurunkannya agar kamu baca kepada manusia ala mukthin, dengan berangsur, wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan dia secara atau benar-benar menurunkannya. Wa qaulu ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Dan berkata orang-orang kafir, kenapa tidak Al-Quran diturunkan sekali saja, jumlah wahidah, kadzalika linuthabbita bihi fuadak. Sebenarnya tujuan kami adalah apa? Untuk menguatkan, mengokohkan hatimu. Nah, ini langsung Allah jawab. Orang kafir maunya Al-Quran turun satu kali saja, sementara Allah tidak ya. Allah ingin Al-Quran itu turun berangsur supaya mengokohkan hati Nabi kita ya. Wa minal ma'lum anna al-Quran unzila ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi 23 sana. Sebagaimana kita maklumi bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Wa qad jama'a al-ulama baina hadhil ayat. Ulama berusaha untuk mengkompromikan, artinya melerai ya kesan kontradiktif yang ada pada kelompok ayat pertama. Nah, kelompok ayat pertama kan menjelaskan bahwa Al-Quran turunnya sekali saja, artinya tidak pakai kredit ya, langsung tunai ya. Kemudian mereka melerai antara ayat juga yang mengesankan Al-Quran turun berangsur-angsur ya, berangsur-angsur dan secara kredit ya. Baik. Jadi berusaha ulama mengkompromikan antara ayat tersebut. Nah, cara pertama, ini kelompok ulama pertama mengatakan innal ayatil ula tadullu ala anna al-Quran ibtada'a nuzuluhu fi lailatul qadar wa hiya al-lailatul mubarakah. Sesungguhnya ayat pertama menunjukkan bahwasanya Al-Quran awal turunnya adalah pada malam Lailatul Qadar, dan dia malam yang penuh dengan barakah. Ya, wahia fi syahri Ramadan, dan dia ada di dalam bulan Ramadan ya, malam Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tapi apa? Tsumma istamarra, memang turun pertama secara
tunai atau semuanya pada malam, ya. Ya, maksudnya apa? Pendapat pertama ini, dia pertama saja turun, bukan seluruhnya. Pertama kali memang turunnya pada malam Lailatul Qadar. Ayatnya itu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, thumma istamarra nuzuluhu ba'da dzalik. Lalu turunlah atau terus menerus turunnya setelah itu, kama tadullu alaihi ayatul ukhra, sebagaimana yang ditunjukkan ayat-ayat yang menunjukkan memang karena turunnya berangsur, ya. Wa ala hadzal qawli falaysa lil qur'ani illa nuzulan wahidan munajjaman ay mufarraqan ala rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadzal qaul, berdasarkan pendapat ini berarti apa? Falaysa lil qur'an illa nuzulan wahidan munajjaman, berarti hanya Quran itu memang satu kali turun saja, tapi tetap berangsur-angsur, munajjaman, ya, berangsur-angsur. Turun pertama pada malam Lailatul Qadar, tapi berlanjut terus selama 23 tahun, berlanjut secara berangsur-angsur, ya, sedikit demi sedikit, ya, kayak gitu. Bagaimana pula kelompok kedua, kelompok ulama kedua, mengkompromikan, melerai, seakan-akan kontradiktif atau pertentangan antara kelompok ayat pertama dan kelompok ayat kedua, ya. Apa katanya mereka? Anna lil qur'ani nuzulain, Al-Quran itu memang turunnya dua kali turun. Fal ayatul ula tadullu ala anna nuzulil awal huwa nuzulul Qur'an jami'an min al-lawhil mahfuz fi as-sama'i as-sabi'ah ila baitil izzati fi sama'id dunya. Ayat pertama turun atau menunjukkan kepada turun yang pertama. Memang ayat, kelompok ayat pertama itu menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan turun Al-Quran memang untuk pertama kali, ada memang pertama kalinya wa huwa nuzulul Quran, yaitu turunnya Al-Quran secara keseluruhan, jami'an minal lauhil mahfuz, dari lauhil mahfuz fi sama'id sabi'ah, di langit ke-7, ila baitil izzati fi sama'id dunya, ke baitul izzah. Baitul izzah di langit bumi. Baitul izzah ini adalah Ka'bahnya langit, ya, di mana malaikat beribadah di situ. Wa kana dzalika fi lailatul qadar min syahri Ramadan, dan itu ada pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, ini kelompok ayat pertama katanya, ya, turun, memang ada turun pertama tuh, turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Ka'bah langit, dan itu pada malam Lailatul Qadar. Kelompok ayat kedua yang ada di atas, kelompok yang lainnya, wal ayatul ukhra, kelompok ayat berikutnya, tadulu ala anna nuzulis sani, memang menunjukkan ada turun kedua memang. Wa huwa nuzulul Quran mufarraqan min baitil izzati fi sama'id dunya ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu turun Quran secara mufarraqan, berangsur-angsur, dari Ka'bah langit Baitul Izzah, Ka'bah yang ada di langit dunia, ke Rasulullah. Wa kana dzalika fi 23 sana, dan itu selama 23 tahun. Wa ala hadzal qaul, menurut pendapat yang ini, fa inna lil Qur'anil Karim nuzulain, memang untuk Al-Quran ini ada dua kali turun memang. An-nuzulul awal jumlah, memang Al-Quran pertama turunnya memang keseluruhannya jumlah, ya, keseluruhan, mau betul-betul satu kali tunai, ya, tunai satu aja Quran 30 juz. Wa nuzul tsani, dan ada pula turun yang kedua, ya. Nuzul tsani yaitu turun yang kedua, yaitu mufarraqan, secara berangsur-angsur. Apa hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur? Hikmatu nuzulil Qur'ani munajjaman, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur ini disebutkan oleh ulama, ya. Pertama, langsung ke ini hikmahnya. Yang pertama yaitu tasbit fuadir rasul, untuk menguatkan, ya, hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menguatkan hati Rasulullah maknanya apa? Ini, fa kullama ishtaddal adza minal musyrikin
'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nazala alaihi al-Qur'an. Setiap kali gangguan orang musyrikin semakin parah kepada nabi kita, ya, kepada Rasulullah SAW, turun pula Al-Quran. Fa farraja hammah. Dengan cara itu Allah buang kegundahannya, wa azala ghammah, dan Allah hilangkan segala kerundungan hati, rundungnya hati dia, wa thabbata qalbah, dan Allah kokohkan hatinya. Ya, dengan adanya Al-Quran turun secara berangsur-angsur, maka setiap kali ada kejadian orang kafir Quraisy menyakiti Nabi kita, maka turun ayat untuk menghibur beliau. Bayangkan kalau seandainya cuma turun sekali, maka tidak mungkin bisa setiap kali ada gangguan orang kafir, tidak mungkin bisa dihibur oleh Allah. Ya, paling harus Rasulullahnya harus apa? Harus membaca Al-Quran, dan itu beliau tentu wallahu alam ya, beliau tentu kesulitan juga untuk dihibur ya. Tapi dengan turunnya Al-Quran secara mansur, maka Rasulullah terhibur setiap kali ada gangguan. Yang kedua, hikmah turun yang kedua adalah istimrarut tahaddi wal i'jaz, yaitu berlanjutnya tantangan Allah dan mengalahkan lawan kafir Quraisy, lawan Rasulullah. Yaitu berlanjut terus tantangan-tantangan, penentangan, atau semakin bisa dikalahkan orang kafir Quraisy oleh Al-Quran, semakin bisa dikalahkan. Idz law nazala Al-Quran marratan wahidah, karena apabila turun Al-Quran sekali saja, lakanat tahdi wal i'jaz kadzalik, maka tentu tantangan kepada orang kafir Quraisy dan mengalahkan mereka cuma sekali juga. Walakin Al-Quran, tetapi Quran nazala fi awqatin mukhtalifah, tapi Quran turunnya di waktu yang beraneka ragam, di berbagai waktu begitu. Ya, turun Quran di berbagai waktu. Wa kullama nazala syai'un minal Quran, setiap kali ada Al-Quran turun atau ada ayat Al-Quran turun, ajizu anil ityan, mereka tentu tidak sanggup mendatangkan semisalnya. Ya, mereka tidak akan sanggup membuat Al-Quran yang semisal Al-Quran. Karena apa? Ketika mereka berusaha untuk melawan Al-Quran, datang Quran mengalahkan lagi, ya. Fatajaddada thubutul i'jaz, maka kekuatan mengalahkan orang-orang kafir semakin tajaddad, semakin update ya. Update terus ya, cara melawan orang kafir Quraisy, sehingga mereka i'jaz, lemah untuk membuat Al-Quran atau semisal dengan Quran. Yang ketiga, tadarruj fi tasyri' wa fi tarbiyatil ummah. Ada tadarruj, yaitu berangsur-angsur untuk membuat ketentuan-ketentuan Islam, hukum halal haram, boleh tidak boleh ya. Wa fi tarbiyatil ummah, dan juga dalam mendidik umat ini. Ya, berangsur-angsur dalam mendidik. Para sahabat yang dulunya adalah kaum musyrikin, wa dzalika annal nas kanu musyrikin. Dulu mereka masih musyrik, la ya'rifuna syai'an minal ahkamil Islam. Maka mereka tidak tahu sedikit pun tentang hukum-hukum Islam. Walau nazala alaihi al-Qur'an jami'an, kalau seandainya Al-Quran turun kepada mereka semuanya, la syaqqa alaihimul amal bih, tentu sulit bagi mereka untuk mengamalkan Al-Quran. Ya, bayangkan kalau semua ayat tentang zina haram, riba haram, kemudian ini wajib, sholat puasa semua wajib dilakukan, langsung sekali pembelajaran. Ini tentu tidak sesuai dengan hikmah turunnya Al-Quran. Maka karena hikmah turun Quran ini adalah berangsur-angsur mendidik umat, seperti di pondok Muslim umpamanya, diajarkan yang pertama adalah nahunya, umpamanya nahu wadih, baru setelah itu mulakhas, kayak gitu, berangsur-angsur ya. Fa bi rahmatin minallah anzala al-Quran munajjaman, maka dengan kasih sayang Allah lah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ya. Fa bi rahmatin minallah anzala al-Quran munajjaman, ya, turun dengan rahmat Allah, turun Quran secara berangsur-angsur, litunazzalal ahkam syai'an fa syai'an, supaya hukum itu bisa diterapkan sedikit demi sedikit. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini ada pertanyaan. Baca ayatnya, sebutkan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Quran turun sekali saja. Kemudian
sebutkan pula ayat-ayat yang turun secara berangsur-angsur. Ayat menunjukkan bahwa Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebutkan pendapat ya ulama yang menyebutkan Quran turun secara berangsur-angsur ya, dan seperti apa ya. Kemudian yang keempat, apa hikmahnya, sebutkan secara ringkas. Wallahu a'lam bishawab.